Saya juga punya pengalaman seperti itu, saudara. Memang bukan orang luar, tetapi orang dalam, saudara. Saya menikah dengan orang Batak, saya orang Jawa, saudara. Saya diselamatkan lewat pernikahan dengan suami saya. Saya tadinya Muslim dan saya mengenal Tuhan. Ya, tetapi saudara, tidak seperti orang-orang istri dari Muslim diteng-teng, digandeng, diarahkan, yuk ke gereja ini, yuk ke sini, ini Tuhan Yesus kayak gini loh, ini Tuhan kayak gini loh. Tidak, saudara. Saya mencari sendiri. Jadi suami saya itu hanya jembatan aja. Ketika kami menikah, selesai itu suami saya ya hidup seperti yang dia mau ya. Jadi saya berusaha mencari. Karena apa, saudara? Sebelum saya menikah dengan suami saya itu memang sudah terpanggil. Saya sudah terpanggil untuk rindu sekali mengenal Tuhan itu seperti apa. Sampai bapak saya itu nggak tahu apa-apa, saudara. Saya masih umur waktu itu 15 tahun. Tiba-tiba bapak saya ngomong begini di rumah ya, di Jawa. Saya, kalau nanti di antara anak saya ada yang masuk Kristen, saya nggak apa-apa. Padahal saya belum mengenal, saudara. Jadi sepertinya tuh ada nubuatan. Oh, saya diizinkan bapak saya untuk mengenal Tuhan. Jadi ketika saya mengenal suami saya ini, saya pikir ini yang paling tepat untuk saya. Karena apa? Dia orang Kristen, pasti dia akan menuntut saya, dia akan mengajari saya. Tetapi tidak, saudara. Bahkan menjadi seteru saya, ya, menjadi seteru saya itu apa? Ketika saya lagi cinta mula-mula sama Tuhan, saya selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan ketika masalah datang, masalah demi masalah saya hadapi ya dengan Tuhan, saya hanya berdoa dan berdoa. Suami saya tuh paling susah. Kalau saya berdoa di kamar, dia udah lagi tidur, seperti gak suka ya, saudara. Doa keras-keras, doa panjang-panjang kayak kereta api. Saudara, saya ini mau uji Tuhan gitu ya. Saya mau menyembah Tuhan karena saya rasa damai gitu ya. Tapi saudara, suami saya gak suka. Jadi kalau suami saya tidur di kamar, saya doanya di ruang tamu. Kalau suami saya tidur di ruang tamu, saya doanya di dalam. Tapi suatu saat, saudara, ketika dia mendengar nubuatan Tuhan, dia takut. Karena apa, saudara? Ketika kita dengan Tuhan itu sudah intim, sudah akrab, sudah menyatu dengan roh Tuhan, mau apa yang terjadi Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu, hambaku ini seperti ini, seperti ini. Saudara ya, jadi pada waktu itu kami butuh uang, saudara. Kami butuh uang. Dan saya memang tipe orang yang gak mau cengeng sama suaminya. Saya gak pernah minta, saudara. Jadi ketika kami butuh uang, saya berdoa, Tuhan, mesti bagaimana ini? Saya gak tahu dan saya tahu suami saya juga gak ada. Saudara, saya berdoa. Ketika itu Tuhan bicara, hambaku nantikan berkatku. Sudah kukirim berkatku. Saudara, secara manusia kirim lewat mana? Tetapi saudara, 2 hari kemudian ada orang datang. Dia bilang apa? Saya disuruh Tuhan ke sini. Saya disuruh memberikan ini, memberikan uang di amplop orang yang tidak kenal, saudara. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sehingga ketika saya sedang berdoa, suami saya mendengar, dia takut, saudara. Dia takut karena apa? Nanti saya jadi durhaka, nanti saya bisa dikutuk, katanya. Jadi mulai dari situ dia gak terlalu usil untuk saya berdoa. Saudara terkasih, bukan orang jauh seperti Hana, bukan orang jauh yang membuat dia sakit hati, tetapi madunya, saudara ya, Penina ya. Tetapi Tuhan melihat apa yang Hana rindukan. Dia merindukan seorang putra, saudara, keturunan yang olehnya dia ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, mulanya Tuhan memang sudah menutup. Tapi pada akhirnya, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan buka dan Tuhan memberikan seorang putra, yaitu Samuel, yang luar biasa dipakai Tuhan, saudara terkasih. Karena apa, saudara?
Karena Hana memintanya dengan tulus hati. Hana memintanya dengan penuh kerendahan hati, saudara, sehingga doanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu lagi, saudara. Waktu saya, anak-anak saya ini 3, saudara ya. Saya nggak berpikir, saya nggak merencanakan bahwa suatu saat anak saya yang 3 ini sekolah bersamaan, saudara. Yang kecil SD, yang kedua SMP, yang pertama SMA. Saudara, waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang. Saya ini memang orangnya nekat, saudara. Nekat dalam arti saya tahu Tuhan sediakan. Saya tahu Tuhan sediakan. Karena apa? Saya minta sama Tuhan. Saya nggak mau minta sama orang. Saya nggak mau minta sama keluarga. Mertua saya pun saya nggak pernah minta, saudara. Nah, pada saat itu tibalah bulan Mei mau ke Juni. Saya bingung, Bang SMA, kakak SMP, adik SD, tidak punya uang sama sekali, saudara. Waktunya mau masuk sekolah, kakak saya telepon sama Mega, Dek, udah daftar sekolah, belum Dek, mama gak punya uang. Saya dimarahin, saudara. Kamu ada keluarga, tapi kamu gak mau cerita tentang kesusahan kamu. Maaf, memang gak boleh. Saya harus cerita sama Tuhan. Mereka Muslim, saudara. Saya gak mau cerita karena saya tahu Tuhanku pasti sanggup memberi. Saudara, dia gak ngomong apa-apa lagi, menyambut keyakinan. Dia bilang saya gak bisa ikut campur. Tetapi saudara, dia kasih. Waktu itu dikirim 1,2 untuk Mega. Mega masuk, Sarah masuk. Anakku yang laki-laki ini udah 2 minggu, teman-temannya udah mulai mos. Ma, abang ke sekolah. Saudara, seorang ibu ketika mendengar anaknya minta sekolah, hancur, saudara. Hati saya hancur. Saya puasa, saya bilang Tuhan, saya nggak mau seperti ini. Saya tahu bahwa Engkau sanggup mengadakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Saudara, pada hari itu anak saya Mega udah mulai masuk SMP 19. Dan ketika bapaknya ngantar, bolpennya ketinggalan dalam mobil. Lalu bapaknya tunggu. Kami punya taksi pada waktu itu, kuit taksi ya Bapak Ibu. Jadi pada saat menunggu, ada seorang ibu tua udah beruban datang menghampiri suami saya. Ibu ini seorang hamba Tuhan. Dia punya karunia rohani seperti Elia, saya bilang. Saya bilang, ibu ini katanya bapaknya bilang nyamperin saya, dan dia bilang, Pak, mau narik taksinya. Oh boleh Bu, tapi tunggu ya, bolpennya saya kasih dulu saya. Singkat ceritanya saudara, bapak nganterin ke Pekayong dan pulang. Ketika di perjalanan saudara, ibu ini dibilang Tuhan begini, kasih uang yang ada di dalam tas itu di amplop semua sama bapak ini. Tuhan, bagaimana saya nggak kenal? Gimana cara memberinya? Anjing keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan anak-anaknya. Suami saya tanya, Bapak, istrinya kerja apa? Saya pelayanan Bu. Kalau doa kayak kereta api saya pusing. Oh, terus anaknya berapa? 3. Udah sekolah, udah tinggal 1 yang belum. Baru ibu ngerti, oh ini rupanya. Saudara, ketika turun, amplop ini diberikan sama suami saya, pulang sementara saya lagi masak, suami saya nangis di sofa. Kenapa nangis? Kenapa Pak? Ini orang itu keras kepala sekali. Kenapa nangis? Ini tadi ada orang, ibu-ibu bilang, dia pesan, ini berkat doa dan air mata istri Bapak. Tuhan bilang, saya bersorak saudara terkasih, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Saya bilang, inilah Tuhan kita. Oh gak percaya lagi dengan Tuhan? Inilah bukti, bukan saya, tetapi Tuhan yang kasih kan? Saya bilang. Akhirnya saudara, kita masuk handle sekolah, semua disediakan Tuhan, sampai sepeda semua dibeli saudara terkasih, dan semuanya beres, Tuhan bereskan.
Dan mulai sejak itu, ibu ini tuh merangkul saya untuk pelayanan, ngajak saya kemana-mana pelayanan, saudara. Dan dia merasa bahwa sepertinya tuh saya ini orang yang sudah lama gak ketemu tetapi sudah dikenal, saudara. Terus saya bilang gini, Oma percaya sama saya yakin Tuhan sudah tunjukkan. Mulai hari ini ikutlah pelayanan dengan saya. Oma ini mamanya Gloria Trio, saudara terkasih. Oma Rorinya, beliau sudah almarhum, tetapi terus saya masih kenang bagaimana pelayanan dengan beliau ini. Dan memang sungguh saudara terkasih, dia mengajarkan tentang doa-doa, bagaimana kita menghadap Tuhan dan berdoa, supaya doa kita ini bukan doa yang bertele-tele, bukan doa yang seperti anak-anak, tetapi doa yang berkualitas, saudaranya. Sehingga saya boleh punya pengalaman yang indah bersama dengan Oma ini. Terlebih memang Tuhan yang sudah membawa saya ya untuk bertemu dengan Oma ini. Dan mulai saat itu saya melayani dan sampai terus melayani. Ada banyak mujizat-mujizat terjadi, ada banyak doa-doa yang dijawab, saudara terkasih. Makanya itu saudara, saya sangat yakin dan percaya untuk doa ini saya gak main-main, saudara. Karena apa? Tuhan itu begitu dahsyat, saudara. Saya percaya bahwa 100%, saudara, Tuhan itu benar ada ya. Orang terkadang bilang, kok doa-doa gak dijawab-jawab, udah begini. Saya bilang, ada yang Tuhan tuntut dari kita, ada yang Tuhan mau kerjakan tetapi kita nggak tahu. Karena Tuhan itu sangat merindukan ya, merindukan untuk kita berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan mengabulkan doa kita, saudara. Dia juga nggak mau gitu loh nahan-nahan, tetapi Tuhan mau pada saatnya kita siap. Karena dikatakan pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Makanya saudara, saya kejar Tuhan. Karena pada waktu berkenan Tuhan, saya nggak tahu kapan. Mungkin hari ini, mungkin besok. Jadi kalau doanya bolong-bolong, pada waktu Tuhan berkenan saya lewat. Jadi saya nggak mau. Saya kejar Tuhan sampai pada saat Tuhan berkenan, saya akan dijawab doanya. Demikian juga dengan Hana, saudara. Pada akhirnya di dalam ayat yang ke-20, saudara, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara terkasih, pada akhirnya orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang berdoa dengan kerendahan hati akan menerima, saudara, akan menerima apa yang kita minta. Ya saudara terkasih, kita akan melihat di sisi lain, saudara, bagaimana Tuhan bisa mengubah, ya, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu lewat doa. Meskipun ya, seperti kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai ke 6. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan sudah bicara kepada Nabi Yesaya bahwa katakan kepada Raja Hizkia, pesan terakhirnya apa? Ya, dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Saudara, ini kan vonis, ya, pesan terakhir divonis bahwa akan mati. Tetapi kenapa Tuhan bisa mengubah, saudara? Rupanya Raja Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika pesan Tuhan kepada Nabi Yesaya disampaikan, Raja Hizkia berpaling ke arah dinding dan dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata." Rupanya saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup benar di hadapan Allah, itu bisa menjadi senjata untuk kita bisa minta kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat kami hidup, kami tulus, kami benar, kami melakukan pekerjaan Tuhan. Ingatlah Tuhan kiranya akan semua itu. Saudara, itu bisa membuat hati Tuhan berbalik. Yang seharusnya Raja Hizkia ini sudah tidak ada lagi dalam dunia, Tuhan tambahkan usia 15 tahun lagi. Saudara terkasih, hidup yang tulus dan benar, setia, itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika kita ada di dalam kehidupan seperti ini, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa komplain kepada Tuhan, Tuhan, jangan dulu ambil aku, karena aku mau melayani Engkau, karena aku mau terus tulus di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap apa yang kukerjakan. Yang penting saudara, kita harus benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita bukan cuma kulit tetapi sampai ke dalam. Jadi ketika kita benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kerendahan hati, saudara, kita bisa mengatakan kepada Tuhan seperti Raja Hizkia, kita bisa melakukan itu. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti sekali kondisi kita, saudara, keadaan kita, saudara. Tuhan sangat mengerti. Untuk itu memang dikatakan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, supaya doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, saudara, karena Tuhan senang sekali ketika kita nempel dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, saudara, Tuhan sangat senang, saudara. Dia merindukan hal itu buat saudara dan saya. Dan mari kita akan praktekkan dan lakukan itu. Hidup tulus di hadapan Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jiwa. Doa yang dijawab oleh Tuhan ialah doa orang yang benar, doa orang yang tidak pelin-pelan, doa orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang najis, ya, dan hal-hal yang membuat berdosa. Itu doa yang akan dikabulkan Tuhan. Dan doa yang Tuhan mau ialah doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan hati. Sebab di sanalah Tuhan menanti kita, saudara. Tuhan rindu setiap hari mendengar doa kita.
mendengar pujian kita, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan firman Tuhan yang pendek ini yang saya sampaikan kiranya akan menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk terus melayani Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, mari melayani Tuhan. Karena Tuhan mau, saudara, kita hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya saja. Sebab ada banyak orang di luar sana, kehidupan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita mau melakukannya apa aja untuk Tuhan. Yang penting Tuhan senang, yang penting Tuhan suka. Itu tujuan hidup kita, amin. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Ketika kami merenungkan, saudara, kami selalu ada perenungan dengan keluarga, saudara, ya, dengan anak-anak. Ketika kami kumpul, udah pasti kami berdoa. Terkadang kami cari waktu sebab anak kami Sarah tuh susah waktunya, ya. Dia sering kali seperti ini. Dia dinas dari pagi sampai malam. Jadi ketika ada waktu, kami hanya minta waktu untuk Tuhan aja. Ayo, kapan waktunya untuk Tuhan? Saya selalu mengatakan hal itu karena apa? Saya sangat-sangat diberkati Tuhan, ya, dengan kehidupan dari mulai saya mengenal Tuhan sampai saat ini. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar menolong, ya saudara. Ada kalanya orang mungkin merasa kayak agak bosan seperti itu, ya. Tapi kalau kita lagi merasa bosan, saya ingat apa yang sudah Tuhan buat untuk kita, apa yang sudah Tuhan buat untuk anak-anak kami. Saudara, luar biasa Tuhan. Mereka boleh, anak ketiga kami boleh bertumbuh dan mereka boleh semuanya sarjana, semua karena Tuhan. Hanya dengan berdoa, hanya dengan melayani Tuhan, Tuhan semuanya Tuhan bereskan. Saudara terkasih, kita jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Karena kita tahu bahwa persoalan itu adalah batu loncatan untuk kita boleh lebih mengenal Tuhan. Pokok doa kita akan terus ditambahkan. Karena itu Bapak Ibu, mari saya ngajak kita semuanya untuk tetap kita berdoa, untuk saling mendoakan. Bahkan biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Saudara, saya sangat senang sekali. Saya diberkati sekali dengan penyembahan di tempat ini, saudara. Rasanya tidak mau berhenti, saudara. Karena itu saya sangat merindukan itu, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur untuk sore ini. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan mau. Percaya bahwa setiap firman Tuhan, kesaksian yang sudah Anda sampaikan di tempat ini akan terus Tuhan Engkau nyatakan, Bapa. Agar di tempat ini Tuhan, untuk kami semua Tuhan boleh mengalami Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Agar kami boleh tahu Tuhan, untuk berdoa yang benar kepadamu. Karena Engkau Allah kami, Maha Kuasa dan segalanya Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar firman ini terus Tuhan boleh menjadi rema bagi kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bahwasanya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib, yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada oleh karena kuasa Tuhan. Rabataka seke nama rama sangka rama yase, tidak rabataka rama yase nama yase.